Assalamualaikum. Halo adik-adik kelas 4. Pada hari yang berbahagia ini, kita akan belajar tentang menghubungkan pecahan desimal perseratusan dengan konsep persen. Konsep persen banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya banyak kalian temukan saat berbelanja di sebuah swalayan. Di sana, kalian akan mendapat potongan harga atau diskon dalam bentuk persen. Dapatkah kalian mengubah pecahan desimal perseratusan menjadi bentuk persen? Dapatkah kalian menentukan hubungan antara pecahan desimal dengan konsep persen? Untuk dapat mengerjakan tantangan tersebut, ayo ingat kembali konsep pecahan yang sudah kalian pelajari. Adik-adik, perhatikan percakapan antara guru dan juga para siswanya ya. Di sini terdapat gambar persen 0,35 sama dengan berapa persen ya? Agar bisa menjawab pertanyaan tersebut, diingat kembali materi pecahan yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Ayo dicermati penjelasan berikut ya. Ibu guru berkata, berdasarkan penjelasan materi sebelumnya, bisakah kamu memberikan contoh pecahan desimal perseratusan? Kemudian, salah satu dari mereka ada yang menjawab, baik ibu, misalnya 0,75 apakah benar bu? Lalu, ibu guru menanggapi, betul sekali. Sekarang, bagaimana mengubah desimal perseratusan tersebut menjadi pecahan biasa? Kemudian, siswa itu menjawab lagi, karena bentuk desimal perseratusan maka tinggal mengubah menjadi bentuk berikut ibu. 0,75 sama dengan 75 per 100. Lalu ibu guru menanggapi, bagus sekali. Sekarang bagaimana mengubah pecahan tersebut menjadi bentuk persen? Nah, ibu guru bertanya kepada salah satu siswa. Ternyata siswa tersebut tidak bisa menjawab. Maaf ibu, saya masih bingung bentuk persen itu bagaimana. Kemudian ibu guru dengan sabarnya melanjutkan menjelaskan kepada para siswanya. Baik, akan ibu jelaskan dulu. Bentuk persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Persen disimbolkan dengan seperti ini ya. Contoh 5% artinya 5 per 100. Kemudian siswa menanggapi, berarti untuk mengubah pecahan desimal perseratusan menjadi persen harus diubah ke bentuk pecahan dulu ibu. Kemudian ibu guru menjawab, betul sekali. Cara mengubah bentuk desimal perseratusan menjadi bentuk persen yaitu pertama kita ubah desimal perseratusan menjadi pecahan biasa. Kedua, jika sudah berbentuk perseratusan, maka kita ubah menjadi bentuk persen. Kemudian, salah satu dari mereka menjawab, berarti dari contoh sebelumnya 0,75 sama dengan 75 per 100. Bisa kita tuliskan 75%. Apakah benar begitu ibu? Kemudian ibu guru menanggapi, betul sekali. Jadi caranya yaitu mengubah desimal perseratusan menjadi pecahan biasa. Selanjutnya kita jadikan bentuk persen. Maka kita tuliskan 0,75 ini sebagai pecahan desimal ya. Kemudian 75 per 100 ini pecahan biasa. Lalu 75% adalah bentuk persen. Nah, apakah kalian sudah paham? Lalu mereka menjawab, paham sekali ibu, terima kasih banyak atas penjelasannya. Nah, jadi adik-adik kesimpulannya adalah ketika kita ingin menentukan persen, maka kita tentukan terlebih dahulu pecahan desimalnya. Misal 0,35, maka pecahan biasanya adalah 35 per 100. Bentuk persennya adalah 35%. Nah, begitupun dengan contoh ini. 0,75 adalah pecahan desimal, kemudian 75 per 100 adalah pecahan biasa, dan 75% adalah bentuk persen. Nah, semoga dengan penjelasan tadi, adik-adik bisa memahami apa
apa itu pecahan desimal ya, dan bagaimana caranya menghubungkan pecahan desimal perseratusan dengan konsep persen. Nah, adik-adik, agar kita bisa lebih memahami tentang konsep ini, ayo kita sekali lagi melihat, mengamati, dan mencermati percakapan antara siswa dan guru ya. Siswa bertanya, "Ibu, untuk mengubah pecahan desimal perseratusan menjadi bentuk persen, bolehkah langsung dikalikan 100%?" Kemudian ibu guru menjawab, "Untuk mengubah pecahan desimal perseratusan menjadi bentuk persen, bisa langsung mengalikannya dengan 100%. Ada dua cara merubah pecahan desimal perseratusan menjadi persen. Cara pertama yaitu cara biasa. Kita ubah desimal perseratusan menjadi bentuk pecahan biasa, lalu kita ubah ke bentuk persen. Kemudian cara kedua, cara langsung. Pecahan desimal perseratusan tersebut kita kalikan langsung dengan 100. Misalkan, ubah bentuk berikut menjadi persen, 0,75. Penyelesaiannya, cara pertama, 0,75 sama dengan 75 per 100. 75 per 100 dikali 100% sama dengan 75%. Nah, kemudian cara yang kedua, 0,75 dikali 100% sama dengan 75%. Kemudian siswa itu pun paham dan menjawab, "Terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya." Adik-adik, selanjutnya perhatikan contoh mengubah pecahan desimal perseratusan menjadi bentuk persen, baik menggunakan cara biasa atau cara langsung berikut ya. Ubahlah pecahan desimal perseratusan berikut menjadi bentuk persen. Contoh 0,36 sama dengan titik-titik-titik persen. Cara biasa, langkah pertama, ubah pecahan desimal perseratusan menjadi pecahan biasa. 0,36 sama dengan 36%. Langkah kedua, hasilnya ke bentuk persen. 36 per 100 sama dengan 36%. Lalu cara langsungnya yaitu 0,36 dikali 100% sama dengan 0,36 dikali 100%, yaitu sama dengan 36%. Nah, ingat langsung ya. Misalnya dengan cara langsung ini, jika terdapat desimal perseratusan yang akan diubah menjadi bentuk persen, maka kita tinggal mengalihkan desimal perseratusan tersebut dengan 100%. Misalnya nih, 0,25 dikali 100% sama dengan 0,25 dikali 100, maka sama dengan 25%. Selanjutnya 2,36 dikali 100% sama dengan 2,36 dikali 100%, maka sama dengan 236%. Seperti itu ya adik-adik. Perlu kita ingat ya, jadi semisalnya kita ingin menentukan persen, kita perhatikan terlebih dahulu penyebutnya itu angkanya 100 bukan. Karena kalau bukan 100 tidak bisa kita jadikan persen, maka kita lihat terlebih dahulu penyebutnya itu 100 atau bukan ya. Seperti itu adik-adik. Nah, selanjutnya adik-adik, tahukah kalian untuk mempermudah hasil perkalian desimal perseratusan dengan 100%, maka cara yang dapat kita lakukan adalah menggeser tanda koma pada bilangan desimal 2 kali ke kanan. Perhatikan contoh berikut ya. 0,25. Tanda koma kita geser ke kanan 2 kali. Ya. Kemudian
dikali 100% sama dengan 25%. Lanjutnya 2,36. Tanda koma kita geser ke kanan 2 kali. Jadi dikalikan 100 menjadi 236%. Ya, seperti itu adik-adik. Semoga adik-adik sekarang sudah semakin paham ya bagaimana caranya adik-adik dapat memahami materi tentang menghubungkan pecahan desimal perseratusan dengan konsep persen.